Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Sukacita bagi saya, Pastor Glenn Latuheru, dapat menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Bed ini. Kita rindu membaca, merenungkan firman Tuhan sebelum pada akhirnya nanti kita akan tertidur, terlelap di malam hari ini. Kita mau berterima kasih sama Tuhan, kita mau mengucap syukur sama Tuhan karena sepanjang malam, sepanjang hari ini Tuhan sertai kita dan kita percaya sepanjang malam Tuhan juga yang tolong kita. Dan kita rindu sebelum kita beristirahat yang kita ingat adalah firman Tuhan, ya, sehingga bangun pun hidup penuh pengharapan, saudara. Jangan sebelum tidur yang kita ingat kesalahan suami, kesalahan istri, ya kan, kelakuan mertua, kelakuan menantu. Jangan, saudara, bangun muka juga murem gitu kan, muka juga nggak enak dilihatnya. Tapi kalau malam hari kita belum tidur, kita mau tidur, kita baca merenungkan firman Tuhan, kita pegang janji Tuhan, ada iman, ada pengharapan yang tumbuh, yang bangkit, maka tidur pun nyenyak, bangun pagi pun segar gitu ya. Karena itu melalui program Bible and Bed ini saya mengajak setiap kita umat Tuhan untuk sama-sama yuk kita merenungkan firman Tuhan. Dan bagi saudara yang sudah terberkati melalui program ini, saudara bisa bagikan kembali renungan singkat di malam hari ini agar berkat yang kita terima tidak hanya berhenti di kita, saudara, tapi ada banyak orang lain juga boleh menerima berkat-berkat yang sama ya. Dan bantu support YouTube channel Bible and Bed ini agar boleh ada terus untuk selama-lamanya di dalam nama Yesus dengan cara klik tombol subscribe, sudah dikasih dalam Tuhan, juga bisa like, ya kan, gambar jempol, juga saudara bisa klik gambar lonceng di sana agar setiap kali saya sampaikan renungan-renungan singkat baik di malam maupun di pertengahan hari, saudara bisa mendapatkan notifikasinya atau pemberitahuannya dan saudara bisa mendapatkan kekuatan, pengharapan, iman yang teguh tatkala merenungkan firman Tuhan, ya. Puji Tuhan. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, malam hari ini kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapak, terima kasih buat sepanjang hari ini. Kan kami bersyukur Tuhan pelihara kami, Tuhan tolong kami, dan kami kembali sebelum beristirahat. Kami rindu untuk memegang janji Tuhan, kami rindu untuk belajar firman-Mu, kami rindu untuk diarahkan dalam ketetapan dan rencana Tuhan. Karena itu hari ini kami berdoa di dalam nama Yesus, biar setiap benih firman yang malam hari ini kami dengar boleh mendapatkan tempat di hati kami dan bertumbuh subur dalam kehidupan kami. Kami buka hati kami untuk firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, di dalam Efesus pasal 6 ayat 11, Rasul Paulus katakan seperti ini: kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu, saudara dan saya, dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, kita diingatkan malam hari ini sebelum kita beristirahat, hati-hati dengan apa yang disebut Alkitab sebagai tipu muslihat, tipuan iblis. Karena iblis Alkitab katakan adalah bapa segala dusta, ya. Iblis adalah bapa segala dusta yang selalu memainkan trik-triknya dengan tipuan-tipuan. Apa sih ciri-ciri orang kena tipu, saudara? Ciri-ciri orang kena tipu, dia tidak sadar bahwa dirinya sudah tertipu. Iya kan? Itu sebabnya saya mau ajak setiap kita, hati-hati betul dengan tipuan si jahat. Nah, kita mesti ingat tipuan-tipuan iblis ini selalu bertentangan dengan firman. Terlihatnya, tampilannya seakan-akan seperti firman. Saudara tahu bahwa ketika Yesus dicoba oleh si jahat di padang gurun, sudah dikasih dalam Tuhan, ketika dia akan memulai pelayanannya,
maka segala sesuatunya terlihat kayak nggak biasa-biasa aja gitu kan. Jatuhkanlah dirimu dari atas, karena bukankah firman Tuhan berkata seperti ini gitu kan. Dan ubahlah batu ini menjadi roti, bukankah engkau anak Allah yang berkuasa. Itu terlihat seperti normal aja gitu, terlihat seperti normal, tetapi itu bertentangan, bertolak belakang dengan apa yang menjadi kebenaran firman Allah. Itu sebabnya Yesus melawannya dengan apa? Dengan firman. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, kita tidak akan pernah tahu itu adalah tipuan iblis, itu adalah tipu muslihat iblis, sampai kita tahu ketika itu bertolak belakang dengan firman. Kita nggak akan pernah tahu. Caranya bagaimana? Ketika kita baca firman. Alkitab jelas katakan, firmanmu adalah kebenaran. Dalam Yohanes 17 ayat 17 jelas. Jadi kalau kita akan bisa melihat perbedaannya, kita akan bisa mengetahui bahwa ini adalah tipu muslihat iblis dengan cara apa? Dengan cara menyelidikinya dalam firman, saudara. Dengan cara melawannya dalam firman. Karena semua manusia di muka bumi ini, si jahat akan berusaha coba tipu dengan tipuan muslihatnya dirinya, supaya kita terseret gitu loh. Iya kan? Tipuan-tipuan sederhana kan sering kita alami sebenarnya. Kita seringkali ditipu, ya udah nggak usah mengampuni suamimu, nggak usah mengampuni istrimu, toh dia juga jahat kok sama engkau. Ya dia udah diampuni tapi dia ngelakuin lagi. Itu tipuan-tipuan yang terlihat normal gitu loh, saudara. Untuk orang dunia itu normal gitu. Ngapain membalas yang baik dengan yang jahat? Itu untuk ukuran orang dunia itu normal. Balaslah yang jahat dengan yang jahat. Untuk ukuran orang dunia itu normal. Dan itulah tipuan si iblis. Di akhir zaman ini dia akan menipu, sehingga akhirnya kita mulai terbiasa dengan pola-pola dunia. Kita udah mulai terbiasa dengan pola yang diajarkan oleh si jahat, yang sebenarnya itu bertolakan dengan apa yang menjadi kebenaran. Ya, itu bertolak belakang dengan apa yang menjadi kebenaran, saudara. Kenapa? Karena iblis itu bukan bapa kebenaran, tetapi dia bapa segala dusta. Kita lihat Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Iya, iblis ini adalah pembunuh manusia sejak semula, tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia memang tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi kalau saudara seringkali dapat intimidasi, kamu masih orang berdosa, kamu masih gak layak melayani, kamu adalah seorang suami yang begini, seorang istri. Padahal kita tahu dosa kita sudah diampuni dan engkau sedang berusaha untuk melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Patahkan itu dalam nama Yesus. Itu adalah intimidasi, tipuannya si jahat, sehingga akhirnya membuat kita kayak merasa gak layak gitu loh, saudara. Nah, makanya sebagai sebuah kesimpulan, saya ajak setiap umat Tuhan yang malam hari ini mengambil waktu merenungkan firman Tuhan melalui program Bible and Bed ini sebelum kita tidur, yuk kita terus dalami firman Tuhan. Alkitab bilang jika kebenaran anak itu akan datang, maka anak itu akan memerdekakan kamu. Jika Yesus datang, maka Yesus akan memerdekakan kita. Dan kebenaran itulah yang akan memerdekakan kita. Jadi jelas, kita akan mengerti, kita akan mengetahui, kita akan clear secara jelas mana yang asli, mana yang tipuan, mana yang permainan si jahat, mana yang memang benar saya harus lakukan sebagai sebuah kebenaran firman Tuhan. Nah, kita gak akan pernah bisa membedakan kalau kita gak pernah masuk dalam firman, gak pernah merenungkan firman Tuhan. Jadi seringkali trik-trik iblis ini merupakan suatu yang normal gitu loh, saudara. Iya kan? Ya biasalah gitu kan. Kayak akhirnya kita bingung sendiri yang benar sebenarnya yang mana sih? Karena kita nggak punya tolak ukurnya. Nah, hari ini tolak ukur saya kasih tahu adalah firman, adalah sebuah kebenaran, dan kebenaran adalah absolut, kebenaran adalah mutlak. Jika ya, hendaklah engkau katakan ya. Jika tidak, hendaklah kau katakan tidak. Selebihnya daripada si jahat gitu loh, saudara. Jadi hari ini kita diingatkan, hati-hati dengan tipuan iblis ya. Pokoknya segala sesuatu yang tidak berdasarkan firman, tidak sesuai firman, walaupun itu sedikit, itu tidak berasal dari Tuhan. Itu berasal dari si jahat. Nah, makanya tolak ukurnya firman. Kita udah mesti tahu nih, tolak ukur kebenarannya bukan apa yang dilakukan oleh banyak orang. No, tolak ukur kebenarannya adalah firman. Apa yang firman katakan, itulah truth, itulah kebenaran. Karena itu hati-hati tipuan iblis. Berjaga-jagalah, waspadalah. Waspadalah. Karena ini adalah hari-hari
di hari-hari akhir zaman, di mana iblis akan berusaha untuk membuat kita tertipu, saudara. Akhirnya membuat kita jauh dari Tuhan. Ya, kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, firman sudah terbentang. Hamba berdoa, biarlah kami anak-anak Tuhan malam hari ini sebelum beristirahat, kami disadarkan, kami diingatkan untuk selalu berjaga-jaga terhadap tipuan si iblis, tipu muslihat si jahat. Dengan cara terus menggali firman Tuhan, terus mendengarkan kebenaran yang memerdekakan kami. Hamba berdoa kalau ada di antara umat-Mu yang malam hari ini hendak beristirahat, namun mereka masih memiliki hati yang tidak berkenan di hati Tuhan, masih memiliki hati yang panas hati, masih memiliki hati yang penuh dengan kebencian. Aku berdoa di dalam nama Yesus, biar Tuhan sendiri yang melawat dan membebaskan mereka daripada setiap tipu muslihat si jahat. Aku berdoa di dalam nama Yesus, sehingga hidup anak-anak Tuhan, hidup umat-Mu ya Tuhan, ada dalam kasih dan kebenaran. Sebab kebenaran itu yang memerdekakan setiap kami. Hamba berdoa buat yang sakit juga Tuhan jamah dan sembuhkan. Tuhan yang berbeban berat, Tuhan beri kelegaan. Yang butuh pertolongan, kami percaya kami akan lihat jalan keluar yang berasal daripada Tuhan. Berkat-Mu ada atas setiap kami malam hari ini. Sebentar kami akan beristirahat, Tuhan memberkati kami. Kami tidur dengan nyenyak dan kami bangun besok dengan tubuh yang sehat dan diberkati. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beristirahat, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.